Sambut pagi dengan benang merah Sabda Tuhan. Bersatu pagi ini diambil dari Kitab Keluaran dan Injil Matius. Dalam Injil Matius dikisahkan tentang Yesus yang menjelaskan isi dari perumpamaan tentang lalang yang ada di antara gandum kepada murid-muridnya. Penabur adalah anak manusia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, benih yang jahat atau lalang adalah anak-anak dari si jahat, dan yang menaburkan anak-anak yang jahat ini adalah iblis. Serta nanti pada akhir zaman, lalang ini akan dikumpulkan oleh penuai yaitu malaikat untuk dimasukkan ke dalam api. Yang menarik dari kisah ini adalah Yesus sama sekali tidak menjelaskan siapakah hamba yang begitu bersemangat bertanya kepada penabur, apakah lalang ingin dicabut? Tapi penabur menjawab, biarlah lalang bertumbuh bersama gandum, agar pada nantinya mereka akan dituai bersama. Perihal tentang jawaban penabur adalah anak manusia ingin agar ilalang diberi kesempatan untuk bertobat. Sedangkan hamba-hamba adalah mungkin Anda dan saya yang begitu bersemangat untuk menghakimi orang-orang yang kita anggap masih berdosa. Mungkin karena kita sudah rajin berdoa setiap hari, membaca kitab suci setiap hari, tetapi kita begitu mudahnya untuk menghakimi, untuk menjelek-jelekan, untuk mencibir mereka yang kita anggap masih berdosa. Entah karena mereka jarang ke gereja, masih mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Sedangkan sang penabur, yaitu anak manusia, selalu menunjukkan kerahimannya. Karena Allah tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Seperti yang disampaikan pada bacaan pertama, ketika Tuhan berkata kepada Musa yang sedang bersyafaat bagi bangsa Israel agar tidak dihukum oleh Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan adalah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Ini adalah tentang Tuhan yang Maha Rahim. Apa yang ingin disampaikan dari kedua kisah ini adalah mengingatkan kita yang pertama adalah Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi manusia, baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Yang kedua, mengingatkan kita untuk tidak mudah untuk menghakimi, menghukum orang yang kita anggap berdosa. Karena di dalam diri kita pun kita masih berjuang, seperti yang disampaikan dalam Katekismus Gereja Katolik. Dikatakan, gereja itu suci dan sekaligus harus selalu dibersihkan, serta terus-menerus menjalankan pertobatan dan pembaharuan. Semua anggota gereja, juga pejabat-pejabatnya, harus mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa. Di dalam semua mereka, tumbuhlah di samping benih Injil yang baik dan juga lalang dosa sampai akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita menjaga benih yang baik ini dengan terus-menerus bertobat, dan seperti Musa, marilah kita terus-menerus mendoakan dan memberi silih bagi para pendosa, agar mereka pun dapat berubah dari ilalang menjadi gandum. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan kemuliaan dan bersinar pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.